Sri Nurjana dari kelas 12-5. Nama aku Dita Mutiara Sari dari 12-5. Nama aku Amelia Putri Lea dari 12-5. Hari ini kita lagi ada di Museum Mandala Wangsit yang ada di Jalan Lembong. Kita bakal explore dan masuk ke dalamnya. Ayo. Oke guys, sekarang kita udah ada di dalam museumnya. Ruangan 1. Ruangan pertama yang kita masuki bertema Pergerakan Nasional Indonesia yang merentang dari tahun 1918 hingga 1944. Di sini digambarkan lukisan perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Jawa Barat, lukisan penderitaan bangsa yang dijadikan Romusa, serta koleksi berupa senjata tradisional yang pernah digunakan tokoh-tokoh di berbagai daerah di Jawa Barat, seperti cambuk, batu, tongkat, keris, dan kujang. Terdapat juga arti dan asal-usul dari Bage Siliwangi, seperti arti dari warna, macan, dan lain sebagainya. Ruangan kedua yang kami kunjungi bertema Detik-detik Proklamasi. Ruangan ini menampilkan koleksi yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di tengah ruangan terdapat meja dan kursi yang digunakan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan pemuda untuk rapat di Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Juga dipajang bendera merah putih pertama yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi yang dibacakan Soekarno, serta berbagai senjata. Terdapat pula lukisan-lukisan di sudut ruangan yang menggambarkan peristiwa penting, termasuk perundingan dengan sekutu dan pertempuran Bojongkosoang pada 13 Desember 1945. Ruangan ketiga yang kami masuki bertema Palagan Bandung yang berada pada rentang tahun 1945 sampai dengan 1946. Mengisahkan rentetan peristiwa setelah kemerdekaan yang dipuncaki oleh peristiwa yang mengilhami lagu Halo Halo Bandung, yaitu Bandung Lautan Api. Peristiwa pembumi hangusan kota Bandung yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1946 ini sering dianggap sebagai bentuk kepatuhan pejuang Jawa Barat terhadap dua perintah yang berbeda antara pemerintah pusat dan daerah. Peristiwa ini sendiri dilatar belakangi oleh adanya ultimatum dari pihak sekutu Inggris yang memaksa unsur bersenjata untuk meninggalkan kota Bandung sejauh 11 km ke selatan. Di ruangan ini juga disimpan koleksi katana, klewang, pedang Belanda, dan helm logam. Halo semuanya, jadi kita lagi ada di ruang 4, yaitu kemerdekaan tahun 1947 sampai 1949. Ruangan keempat yang kami masuki bertemakan Perang Kemerdekaan pada rentang tahun 1947 sampai dengan 1949. Tentara dari Divisi Siliwangi bahkan digambarkan melakukan hijrah dari Jawa Barat ke Yogyakarta dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Long March Siliwangi dengan berjalan kaki. Peristiwa yang dilatar belakangi oleh adanya perjanjian Renville ini diabadikan dalam dokumentasi foto-foto monokrom. Koleksi yang disimpan di sini diantaranya berbagai senjata yang dipajang berjajar, ransel karung, baju jas, baret, ikat kepala, serta berbagai lencana dan emblem ketentaraan. Sekarang kita ada di ruang 5, Yaitu pemberontakan DI atau TII Jawa Barat. Ruangan kelima yang kami masuki bertema Pemberontakan DI TII Jawa Barat. Di sini banyak digambarkan tentang segala kekejaman yang dilakukan oleh gerombolan DI TII Jawa Barat. Mulai dari foto-fotonya serta peristiwa trowek, yakni diteror yang dilakukan terhadap kereta api yang ditumpangi rakyat terguling di sekitar Trowek Priangan Timur.
Terdapat pula grafik kekuatan serta formasi pasukan bersenjata DITI. Terdapat pula lukisan tentang peristiwa peracunan pasukan divisi Siliwangi di Banjar Selatan saat Long March dari Jateng ke Jabar awal tahun 1940. Halo, sekarang kita ada di ruangan 6 yaitu Penumpasan DITI. Ruang ke-6 yang kami masuki bertemakan penumpasan DITI yang menggambarkan tentang penumpasan serta penghancuran gerombolan DITI SM Kartosoewirjo di Jawa Barat. Digambarkan pula operasi Bratayuda penangkapan gerombolan DITI SM Kartosoewirjo yakni pagar betis serta pelaksanaan hukum mati kepada Sekar Marijan Kartosoewirjo yang dilakukan di sebuah pulau di utara Jakarta, kawasan Pulau Seribu bernama Pulau Ubi. Terdapat pula alat pusaka pegangan pribadi milik SM Kartosoewirjo berupa golok sindenok, beberapa buku dan surat perintah operasi serta kebijaksanaan komandan dalam rangka penghancuran gerombolan DITI Jawa Barat. Halo, sekarang kita ada di ruangan 8. Pemberontakan APRA RMS di Sulawesi Selatan. Ruangan ke-8 yang kami kunjungi bertema pemberontakan APRA RMS di Sulawesi Selatan. Ruangan ini menyoroti peristiwa pemberontakan APRA Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung dan diwakili oleh foto-foto para prajurit Siliwangi yang menjadi korban. Selain itu, terdapat dokumentasi mengenai pemberontakan RMS di bawah pimpinan Dr. Soumukil, serta pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakar yang tewas dalam konflik dengan prajurit Siliwangi. Ruangan berikutnya, penyajian dokumentasi penumpasan G30 SPKI yang memperlihatkan foto-foto pahlawan revolusi dan jenazah mereka yang baru diangkat dari lubang buaya. Juga terdapat piagam penghargaan prajurit Siliwangi yang berpartisipasi dalam misi internasional antara 1965 sampai 1974. Permisi Pak, nama saya Kamelia. Ini dengan Bapak siapa ya? Nama saya Oi Suludin, tapi murid bisa panggilnya Pak Oi aja. Baik Bapak, saya izin bertanya dikit tentang APRA ya Pak. Kalau APRA ini awal mulanya seperti apa? Jadi akibat daripada konferensi meja bundar KMP, hasilnya adalah semua penjajah harus meninggalkan Indonesia. Tapi diantaranya ada pasukan Belanda yang sudah enak menjadi penjajah. Di antaranya adalah Westerling. Terkumpullah 800 orang pasukan. Kemudian mereka tetap ingin menjajah dan mengadakan pemberontakan ke gedung ini. Gedung yang depan itu markas Siliwangi. Salah satu di antara yang gugat adalah Bapak Mayor Lempong. Maka untuk memanage beliau, jalan yang ada depan museum dinamakan Jalan Lempong. Kemudian setelah itu pasukan APRA itu pokoknya di antaranya yang mencurigakan ditembak, yang menolong juga ditembak. Jadi kalau ada mayat yang berkelimpakan dibiarin saja, karena itu temannya. Berarti yang dibantai itu TNI Betul, tentara dan juga yang mencurigakan juga yang membantu. Akhirnya gimana Pak dengan pasukan APRA tersebut bergerak ke Bandung Barat, kemudian di daerah Ciranjang, tahu Ciranjang?
Di mana itu? Dekat Cikasur lah. Tahu Cikasur? Cianjur. Nah, bisa dikatakan pasukan APRA hancur lebur, tetapi sayang pemimpin APRA kabur, nggak tahu dikaburkan, Westerling, dan muncul di Den Haag, Belanda. Oke Pak, begitu aja kayaknya ya. Terima kasih Bapak. Sekarang kita ada di ruangan 9, yaitu Akademi Militer Yogya dan Siliwangi. Ruangan 9, Ruangan Akademisi Militer. Ruangan ke-9 yang kami datangi yakini Ruangan Akademi Militer yang berisi informasi mengenai perkembangan militer di Indonesia sejak tahun 1945 hingga sekarang. Sekarang kita ada di ruangan 10. Ada operasi Saroja Timur. Ruangan ke-10 yang kami datangi bertemakan Operasi Saroja Timur yang berisi koleksi museum. Beberapa di antaranya ada bendera UDT, Apodeti, Fretilin, kain adat, serta seragam yang dirampas oleh Kodam 3 atau Siliwangi. Terdapat pula bendera-bendera Portugis yang dikibarkan di Timur, mata uang, serta lagu-lagu penyemangat pejuang yang dipajang dalam figura yang digantungkan di dinding ruangan. Sekarang kita ada di ruangan 11, yaitu mantan Panglima Divisi Siliwangi. Ruang terakhir, ruang 11, hanya berupa tembok yang menampilkan foto-foto para Panglima Divisi Siliwangi. Ada 36 prajurit yang pernah memimpin Divisi Siliwangi, mulai dari Panglima pertamanya yaitu A.H. Nasution yang saat ini berperangkat kolonel. Foto ini tidak termasuk Pangdam yang sedang menjabat saat ini.